karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini diambil dari kitab Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang iman memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam Alkitab kita tidak pernah mengenal istilah fatalisme. Tetapi ketika kita mencoba melihat kepada teks ini, kita harus mengakui bahwa tindakan para imam-imam di dalam kitab perjanjian lama, secara khusus dalam kitab Maleakhi ini, adalah tindakan fatal. Mengapa demikian? Mereka ternyata tidak sesuai dengan peranan dan fungsi mereka sebagai imam yang harus menyampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka untuk membawa orang-orang tersebut kepada pertobatan. Malahan mereka mengeluarkan kata-kata pengajaran yang semakin membuat orang-orang yang mendengarkannya semakin jauh daripada Tuhan. Kita menjadi mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam kitab Matius, bahwa kita harus berhati-hati dengan pengajar-pengajar sesat. Mengapa demikian? Karena kita bisa tertarik dengan pengajaran. Orang belakangan ini semakin haus dengan pengajaran-pengajaran, tetapi harus berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang mereka dengar. Karena banyak orang yang tanpa kapasitas mengajar, ia mengajar. Dan kemudian dia mempergunakan cara berpikirnya sendiri. Dia tidak benar-benar menyelidiki Alkitab. Dia tidak benar-benar mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan tidak mampu menginterpretasikannya dengan bertanggung jawab. Tetapi orang lebih banyak mengikutinya. Celaka. Itulah yang kita lihat dari teks ini. Karena imam itu tidak mampu menjaga perjanjian yang telah Tuhan nyatakan kepada kaum ini. Kita boleh memikirkan, saudaraku, ada hal yang menarik dari perikop dalam Maleakhi pasal yang kedua ini. Karena Allah mengungkit kembali terkait tentang perjanjian. Allah berkata, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Dalam satu sisi, para imam-imam tersebut itu dicukupkan, tetapi luar biasanya mereka ternyata menyalahgunakan jabatan mereka. Jika kita mempelajari teks ini, maka kita harus kembali kepada Alkitab, supaya kita tersadar bahwa kita harus kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Jangan menganggap diri kita telah pintar, jangan menganggap diri kita telah bijak, jangan menganggap bahwa kita telah mampu mengajari orang lain, tetapi kita harus berhati-hati, karena kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang keluar dari mulut kita. Dalam teks ini kita menyoroti sesuatu hal yang mengerikan, bahwa Tuhan berkata kepada imam-imam itu, aku akan mencampakkan kotoran ke muka, dan orang-orang akan menyeret engkau kepada kotoran itu. Itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Kiranya Tuhan menolong kita
supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapannya dan menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah, bimbingan yang Tuhan beri kepada kami. Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti bahwa peranan fungsi itulah Tuhan yang Engkau inginkan dari kami. Kami adalah alat-Mu, kami adalah hamba-Mu, sehingga apa yang boleh kami ucapkan adalah hal yang harus menggerakkan orang untuk semakin takut dan percaya kepadamu dalam ketaatan mereka. Ampunkan kami Bapa atas kelalaian kami yang kerap mengambil tempat-Mu, kerap mengambil kemuliaan-Mu, dan kami kerap tidak memperdulikan itu. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu saja. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.